Oke, momen kali ini kita mau bahas cara merakit standing untuk backdrop dekorasi. Bisa pakai slayer, bisa pakai balon. Yang akan kita bahas kali ini tentang standingnya saja dulu ya, karena kebetulan kali ini kita lagi dekorasi tedak siten atau pitonan di area Selorejo, Kabupaten Blitar. Nah, ini sebenarnya videonya bisa full sampai dekorasi komplit, cuman saya bahas untuk bagian ininya saja, standingnya saja ya, karena standingnya saja ini videonya lumayan komplit. Jadi kalau nanti dekorasinya sampai full, kayaknya durasinya terlalu panjang, jadi saya potong dulu untuk standingnya saja ya. Itu yang perlu kita siapkan. Standingnya ini saya beli jadi ya, ini saya beli jadi. Mungkin kalau kawan-kawan berminat bisa komentar di bawah, nanti saya kasih linknya ya. Nah, di sini ada berpotong-potong ya. Jadi sistemnya kita tancapkan tiangnya pada itu yang bawah kotak itu ya. Kita tancapkan di sana. Nanti dia seperti apa ya, bisa berdiri sendiri karena bisa masuk seperti itu. Ini saya pakai gumbal, pakai kain karena untuk mengencangkan biar tidak terlalu kencang dulu ya, biar tidak terlalu kencang dulu, baru nanti kalau sudah finishing kita perkuat menggunakan kunci pasring ukuran 10 atau menggunakan tang seperti itu ya. Ini sistemnya bisa dinaik turunkan, bisa menyesuaikan ketinggian seperti apa yang kalian inginkan. Ini saya beli jadi. Nah, ini bagian atas. Ini juga bisa ditarik ke kanan dan ke kiri, sesuaikan dengan ukuran ruangan. Nah, jangan lupa selalu dibersihkan dengan kain ya, soalnya besinya ini seperti ada debu-debunya. Memang apa ya, selalu kita bersihkan ya kalau bisa. Ya, sambil nunggu dibantu temen. Kita makan dulu. Ini teman saya mengambilkan kain dulu dari mobil, sambil nungguin saya makan dulu biar tambah semangat gitu ya. Oke, lanjut. Ini kainnya kain putih, makanya tadi saya lap dulu kain tangan saya biar kainnya ini tidak kotor. Nah, ini kainnya sudah kita setting untuk dipasangi lubang ya, bagian atas ya, dijahit ya. Nah, caranya seperti itu. Oke, itu bagian sisi yang kanan. Satu kain, satu lembar kain. Yang satu lagi di sisi sebelah kiri. Nah, kita cari lubangnya, lubang yang kita jahit. Oke, kita masukkan. Ini kita lepas dulu bautnya, yang tadi ya. Dilepas dulu baut pengunci antar besi, karena bautnya itu tadi untuk mengikat agar besi kanan dan kiri bisa menjadi satu. Nah, kita masukkan, kita berdirikan seperti itu kalau memang tidak ada yang membantu, ya kan? Sampai masuk semua. Oke, setelah itu kita masukkan besi yang kecil ke besi yang besar. Nah, karena ruangan yang kali ini terbatas ya lebarnya, ini saya setting cuman 2,5 meter saja. Nah, ini saya jauhkan dulu kameranya. Saya dibantu oleh 2 orang ciwi-ciwi. Itu ruangannya 3 meter total. Cuman harus ada space untuk orang bisa keluar masuk dari belakang untuk bawa makanan ke ruangan. Untuk acara besok ya ini ya. Nah, ini kita masukkan seperti itu ya caranya ya. Nah,
Ini satu orang saja sebenarnya bisa seperti itu. Nah, kita bisa atur panjang pendeknya. Nah, kita masukkan yang sisi kanan dulu. Pokoknya salah satu lah, terserah bebas. Kanan dulu boleh, kiri dulu juga boleh. Ini kita mentokkan ke tembok sisi kanan, biar nanti sisi kiri ini punya space yang lebih luas lagi untuk membawa makanan dari dapur ke ruang tamu, ke ruangan ini ya, untuk acara besok. Ini kita atur slayernya biar bisa wiru-wiru gitu ya. Nah, ini saya dekatkan dulu. Saya dekatkan, saya kasih lihat bagian yang dimasukkan. Nah, ini nanti 2 layer bagian atas ya. Jadi belakang dan depan. Nah, seperti ini masuknya. Itu ada 3 lubang, tapi yang kita pakai yang 2. Yang paling luar ya. Yang tengah itu soalnya tiang inti. Tapi kalau lubang bagian depan dan belakang itu untuk kita masukkan 2 layer. Nah, karena nanti ada 2 baris, 2 slayer ya, 2 slayer seperti itu. Ini bisa dinaik turunkan ya. Lubangnya ini cukup untuk menopang bagian atas tiang yang bukan tiang, itu besi yang ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu. Oke, saya taruh dulu kameranya. Sekarang saatnya kita memasukkan untuk layer yang kedua, barisan kain yang kedua, slayer yang kedua. Slayer sama layer ini cumbuh ya. Layer itu lapisan ya, slayer itu kainnya. Jadi ini yang lapisan kedua, baris kedua, besi yang kedua mau kita pasang. Nah, kita tarik dulu sampai keluar, baru kita pasang kain yang warnanya beda. Kali ini kita pakai kain yang warnanya coklat pramuka. Ini kalau saya beli di toko kain namanya coklat pramuka. Tapi bagian depannya ini seperti agak glossy ya, seperti agak glossy. Kita masukkan kainnya seperti kita memasukkan kain yang putih tadi ya. Kalau sendiri seperti itu caranya. Nah, kita masukkan di jahitan kain. Ini jahitan kainnya cuma dilipat aja kok, dilipat sekitar 10 cm kainnya, dilipat terus dijahit, itu bisa menjadi lubang. Ini yang kedua. Nah, seperti biasa ya, tiangnya diberdirikan, kita atur lubangnya, masukkan. Biar lebih mudah memang seperti itu. Nah, kita masukkan kain, bukan kain, besi dari kanan dan kirinya. Setelah itu kita masukkan lagi itu cantolan besinya ke lubang yang saya sebutkan di awal tadi. Oke, ini kita atur seperti apa pengennya. Terserah kalian sih kalau masalah pengaturan warna ya, ini tergantung selera kalian. Kali ini saya cuman mau nuruti klien aja. Jadi setelannya seperti apa kalau sudah di tangan kalian, monggo silahkan kreasikan sesuai dengan selera kalian ya. Kalau kali ini edisinya memang yang penting ada slayer bagian belakang, lalu ada daun-daunnya. Ini saya pakai daun jenis model anggur ya, daun anggur. Ini di toko oren juga banyak, kalian bisa beli sendiri. Ini cara masangnya juga cukup mudah. Ini tinggal ditekuk saja bagian pangkal daun, lalu kita gantung di besinya ya. Sorry, ini ada iklan, si bocil juga ikut.
Oke, lanjut. Kita nanti pasang daun anggur mulai dari kanan sampai ke kiri ini full ya. Kita kasih full. Jadi kesannya yang atas ini memang full daun anggur. Oke. Kita bagi tugas. Teman saya yang satunya yang namanya Besti ini. Besti baju pink. Dia kebagian merangkai balon. Ini balonnya nanti ditaruh di sisi kanan menjadi balon tiang. Kalau yang tadi balonnya menjadi balon lingkar, balon bulan, setengah lingkaran ya soalnya. Jadi kita bagi tugas. Istri saya yang niup balonnya, saya bagian yang itu, bagian selair sama besi-besinya. Ini nggak harus cowok ya, cewek pun juga bisa ya, karena besinya juga enteng. Besinya total itu nggak sampai 20 kilo, ringan banget kok besinya, tapi kuat ya. Total besi cuman di bawah 20 kilo. Kalau per lonjor ini cuman 1 kiloan mungkin ya, 1 kiloan mungkin. Oke, kalau sudah semua kita tarik ke atas ya guys. Ini ada baut pengencangnya. Ini Besti kayaknya belum pernah masang untuk bagian tiang, jadi cuman saya suruh naikkan aja, nanti saya yang mengencangkan bautnya. Tuh. Kalau kalian sudah merasa tingginya kanan dan kiri cukup, langsung dikencangkan ya. Tapi kalau mengencangkan, kalau saya pakai tang, karena ternyata tangan saya tidak cukup kuat Besti. Sesuaikan tingginya dulu. Oke. Kalau tingginya sudah sesuai, baru kita kencangkan. Biar apa? Biar waktu acara ini tidak merosot ya guys. Nih bautnya yang ini. Kalau saya pakai tang, seharusnya lebih mudah sih pakai kunci ukuran 10 ya, kunci pas atau kunci ring boleh. Tapi kebetulan saya bawanya cuma tang. Tang ini serbaguna banget, bisa ukuran 8 sampai ukuran 14 ini bisa. Jadi saya pakai tang ya. Kita kencangkan di semua bautnya. Ini baut total ada 4, 2 di kanan, 2 di kiri. Kalau sudah, baru deh kita lanjut ke bagian yang ini. Subscribe dulu ya guys ya. Besok aku buatkan video bagaimana cara merangkai lingkaran ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe.